Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian yang pernah dialami oleh Israel, umat Tuhan, ya, yang dicatat di kitab Hagai, saudaraku. Dan ini menjadi satu peringatan buat kita, menjadi sebuah pembelajaran buat kita, saudara. Karena sampai hari ini banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, mengalami satu keadaan ini. Ya, hidupnya mengalami pundi-pundi yang berlubang. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, diklik. Inilah suatu keadaan yang dialami mungkin oleh saudara saat ini juga sedang mengalami. Saudara sedang mengalami ini. Saudara menabur banyak. Saudara kerja keras. Saudara berikan semua waktu hidup saudara untuk mencari uang misalkan, untuk mencari rezeki, mengejar rezeki, mencari tambahan-tambahan income dan sebagainya. Apapun saudara lakukan, saudara menabur banyak, tetapi faktanya saudara membawa pulang hasilnya sedikit. Mungkin fakta yang kedua sudah alami, saudara makan tapi saudara tidak sampai kenyang. Saudara minum tetapi tidak sampai puas. Saudara berpakaian tetapi tidak merasakan kehangatan, tidak merasakan sesuatu kenyamanan. Saudara bekerja tapi seperti seolah-olah itu hasilnya saudara simpan, saudara taruh di dalam satu dompet atau dalam satu pundi-pundi yang berlubang. Saudara berdoa, saudara melayani Tuhan, saudara berharap banyak dari semua itu. Tuhan, aku melayani Engkau supaya aku diberkati. Tuhan, aku lakukan ini supaya aku diberkati Tuhan. Tuhan, aku lakukan semuanya untuk-Mu supaya aku diberkati. Tetapi yang saudara harapkan banyak, tetap saja saudara terimanya sedikit. Ketika kita membawa pulang tuh hasil kerja sepanjang hari atau sepanjang minggu atau sepanjang bulan, kita bawa pulang, kita kumpulkan. Sudah terkumpul 1 bulan di kas kita, mungkin di dompet kita, di lumbung keuangan di rumah kita masing-masing, di rumah tangga masing-masing. Ternyata tiba-tiba Tuhan meniupnya, wus, lenyap saudara, hilang. Entah untuk berobat, entah untuk perbaikan ABCD, jadi nggak ada habis-habisnya untuk pengeluaran, ada aja kebocoran saudaraku. Seringkali mungkin kita mengalami keadaan yang seperti itu. Kita mungkin terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani supaya aku diberkati. Aku sudah ke gereja, aku sudah baca Alkitab supaya aku diberkati, supaya Kau memberkati aku Tuhan. Sepertinya nggak salah saudara, seperti mungkin menurut saudara nggak salah. Saudara lakukan A, lakukan B, lakukan C supaya diberkati, supaya Tuhan memberkati. Nah, mari kita sama-sama bongkar ya paradigma lama kita bongkar sama-sama hari ini. Saudara, bukan supaya diberkati saudara melayani Tuhan, bukan. Ini harus dirubah cara berpikir saudara. Saudara melayani, saudara lakukan ABCD. Kenapa? Karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Itu yang betul. Mungkin selama ini paradigma itu salah, sehingga ya bisa saja hal ini terjadi. Pundi-pundi saudara terus bocor. Bulan ini ada banyak pengeluaran tak terduga. Lalu kita menjerit sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi? Apa salah saya Tuhan? Itu bagus saudara berani untuk introspeksi diri, dan memang harus begitu. Jangan langsung salahkan Tuhan. Tuhan mana? Tuhan nggak ada. Tuhan bohong. Jangan saudaraku, ya kan? Introspeksi diri. Mungkin ada yang nggak tepat, yang nggak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan untuk saudara lakukan. Nah, hari ini kita belajar dari bangsa Israel, umat Israel waktu zaman Hagai, saudaraku. Karena mereka juga mengalami hal ini. Saya percaya banyak orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen masih banyak yang mengalami kondisi seperti ini, saudaraku. Pengeluaran tak terduga, macam-macam. Kemudian akhirnya muncul satu keadaan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.
Lalu kita mulai pinjam sana, pinjam sini, gali lubang sana, tutup lubang sini. Wah, terus begitu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Gak ada habis-habisnya. Secara tidak disadari saudara sudah jadi budak uang akhirnya. Sudah diperbudak oleh uang untuk menutup lubang sana, menutup lubang sini, menutup lubang sana, menutup lubang sini. Di mana salahnya, saudara? Mari klik selanjutnya. Nah, kita akan belajar dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ada 14 ayat, satu perikop, satu judul yang dibahas di situ, saudaraku. Ya, saya ambil dari versi FAYH, Firman Allah yang hidup. Secara cepat kita lihat, ya. Kita lihat dulu pokoknya ya. Suatu pesan dari Tuhan kepada Nabi Hagai. Jadi Tuhan melihat satu keadaan kondisi yang dialami oleh umat Israel seperti tadi yang saya cerita di awal. Mereka seperti menyimpan atau bekerja untuk satu pundi-pundi yang berlubang. Lalu Tuhan datang kepada Hagai. Ya, waktu itu yang menjadi nabi, yang menjadi juru bicara, yang menjadi penyampai, penyambung pesan Tuhan. Tuntunan Tuhan kepada umat Israel itu adalah Nabi Hagai. Nah, dikatakan untuk disampaikan kepada Serubabel. Serubabel itu bupatinya, bupati waktu itu, ya, yang di zaman ini, ya. Jadi Hagai terima firman dari Tuhan, Hagai sampaikan kepada Serubabel, bupati atau gubernur Yehuda, ya. Dan Yosua itu adalah imam besar. Nah, istilah imam besar itu dari kita, dari sini, ya. Karena pesan itu ditujukan kepada mereka. Waktunya kapan? Waktu permulaan bulan ke-6. Bulan ke-6 bukan bulan ke-6 ini, tapi bulan ke-6 penanggalan Ibrani. Kapan jatuhnya di tanggalan kita? Akhir Agustus. Nah, nggak sengaja, saudaraku, ya kan? Nggak sengaja, kita masih di bulan minggu pertama di bulan September, ya kan? Saya terima firman ini baru-baru ini, saudaraku, ya. Baru minggu yang lalu nih, seminggu ini nih, pembelajaran atau saat teduh saya seminggu ini. Minggu ini saya sampaikan kepada saudara, jadi ini fresh from the oven. Wah, ya kan? Ini fresh, keluar dari oven. Dari perenungan, ya, dari pewahyuan, dari apa yang saya terima dari Tuhan dalam waktu seminggu ini, saudara, ya. Nah, dikatakan seperti ini, mengapa semua orang mengatakan ini Tuhan tuh bertanya, ngobrol sama Hagai. Hagai, mengapa semua orang Israel mengatakan bahwa sekarang ini belum waktunya untuk membangun kembali rumahku? Demikian firman Tuhan. Next berikutnya. Nah, kemudian setelah bertanya, Tuhan ngomong, beginilah pesan-pesannya melalui Nabi Hagai. Apakah benar bahwa sekarang ini adalah waktunya untuk kamu hidup dalam rumah mewah, sedangkan rumah Tuhan sudah menjadi reruntuhan? Jadi keadaan yang bisa kita lihat dari ayat ini, bangsa Israel waktu zaman Hagai ini hidupnya bagus, saudaraku. Rumah-rumah mereka dipapani dengan papan-papan yang bagus, dengan baguslah pokoknya rumahnya, mewah rumahnya, saudaraku. Secara jasmani, secara materi mereka dilihat sukses. Nah, kemudian ya, namun apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan sedangkan rumah Tuhan dibiarkan atau tetap dalam kondisi runtuh. Waktu itu ini berbicara tentang bait Allah yang ada di Yerusalem waktu itu, saudaraku. Bait Salomo itu yang pernah dibangun oleh Salomo yang sudah diruntuhkan, sudah dirobohkan, dan ini disuruh bangun lagi. Nah, di zaman Hagai ini Tuhan menggerakkan lagi Hagai dan Serubabel. Ayo bangun lagi bait Allah itu, rumah Tuhan itu bangun lagi. Tetapi umat Israel tadi ngomong gimana? Belum waktunya. Padahal mereka punya kemampuan, mereka punya berkat, mereka punya fasilitas untuk bisa menopang, mendukung, mensupport pembangunan bait Allah waktu itu secara fisik, saudara. Tapi mereka semua berkata, oh belum waktunya. Belum waktunya. Sementara mereka masih asik menikmati kemewahannya, masih asik menikmati hidupnya, keberhasilannya, kesuksesannya mungkin.
Mereka lebih asik kepada dirinya sendiri daripada memikirkan pekerjaan Tuhan. Ngapain repot-repot? Mungkin ada pikiran seperti itu. Toh ada yang ngurus kok. Toh ada yang mikirin kok. Ngapain saya harus ikut-ikutan untuk ya membangun gitu. Ada orang lain banyak kok. Ini kita lihat saja. Lihat akibatnya. Tuhan bilang, sekarang Hagai, kamu buka matamu. Kira-kira kalau didramatisir begitu, kamu buka matamu lebar-lebar, lihat akibatnya. Yang anehnya kalau saya renungkan ya, kok mereka nggak menyadari keadaannya gitu loh. Mereka belum menyadari kondisinya yang sebenarnya, aduh, nggak baik sebenarnya gitu. Sekalipun secara kasat mata mereka tuh berhasil, rumahnya bagus, tapi dalamnya, saudaraku, keropos, rusak, hancur. Mereka nggak menyadari. Bukankah banyak orang-orang Kristen model seperti ini, saudaraku? Dari luar nampaknya, wah luar biasa, hijau kalau pohon ya, hijau, rimbun, tapi nggak ada buahnya. Kira-kira begitu, ilustrasi perbandingan yang lainnya. Lihat akibatnya, Tuhan mulai mencelikkan supaya mereka tuh melihat keadaan mereka. Kamu menanam banyak ya tadi, yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Ini keadaannya seperti ini. Next berikutnya. Kemudian Tuhan mengajak, ayo, kamu pikir sekarang baik-baik. Ya, pertimbangkan tindakan-tindakanmu apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Pertimbangkan. Naik ke gunung, sekarang Tuhan perintahkan, ayo kamu sekarang naik ke gunung. Bawa kayu, bangun kembali rumahku, kata Tuhan. Maka aku akan senang dengan rumah itu, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Wah, kalau saudara ada di sana, Tuhan juga menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak terlibat di sana, saudara terlewat dari kemuliaan Tuhan. Jadi kenapa saudara harus perlu dalam tanda kutip repot-repot? Harus ikut memikirkan, harus ikut ambil bagian di dalam semuanya itu. Tapi hari ini secara khusus, saya belum berbicara tentang bangunan secara fisik, rumah Tuhan secara fisik. Ya dukung doa saja, ini doa saya, yang nanti juga akan saya bawa dalam doa puasa Ester. 3 hari, 3 malam saya akan doa puasa Ester sebelum saya melakukan satu tindakan ini, saudaraku. Ya karena saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkenan, di ulang tahun yang ke-7 GPIH di Bapak Kalijati, saya minta kado Tuhan. Rumah Tuhan mulai bisa dikerjakan. Rumah hati Bapak. Amin, saudaraku. Saya akan datang ke masyarakat, saudaraku, ke beberapa tokoh nanti. Namun saya harus doa puasa dulu 3 hari 3 malam. Saya nggak akan lakukan itu sebelum saya berangkat ke Bukit Doa Ungaran, saudaraku, ke Bukit Doa Getsemani. Saya harus minta sama Tuhan, benar-benar bergantung, berharap, bersandar. Saya siapkan segala sesuatu, mental semua saya siapkan. Saya hanya berpikir, kalau ini Tuhan kehendaki pasti gol. Kalau waktunya Tuhan pasti gol. Amin, saudaraku. Ya, saudara dukung terus doa buat saya. Ya, ini, waduh, saya ini ya dalam menatap ke depan tuh rasanya, aduh Tuhan, secara manusia saya nggak bisa Tuhan. Ya, secara manusia saya nggak bisa Tuhan. Saya takut, saya gentar secara manusia. Seperti Gideon, wajar saudaraku, ya kan, Gideon gentar, Gideon takut. Ya, tetapi Tuhan datang, engkau pahlawan dan gagah perkasa. Jangan takut. Ya. Itulah penguatan-penguatan firman Tuhan, saudaraku. Amin. Saya sekarang enjoy aja, saudaraku. Ini pekerjaan Tuhan, ini miliknya Tuhan semuanya. Gereja ini milik Tuhan, saudara sebagai domba-domba miliknya Tuhan. Saya hanya dipercaya oleh Tuhan untuk mempersiapkan saudara menjadi umat yang layak. Kemarin juga Pak Niko sampaikan di MDPJ online. Saya hanya berpikir sekarang, ini gereja-gerejanya Tuhan kok, bukan gereja saya, kata Pak Niko. Dan hari ini pun saya juga ngomong sama di depan saudara, ini bukan gereja saya, ini gerejanya Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara miliknya Tuhan, bukan milik saya. Amin, saudaraku.
Tanggung jawab saya di hadapan Tuhan membuat saudara bertumbuh menjadi umat yang layak, menjadi murid, itu saja. Masalah nanti ke depannya bagaimana itu tergantung respon saudara. Saya teringat sama satu anak youth ya, yang waktu komsel dulu kita pernah diskusi, kita pernah sharing ya kan. Saya bertanya sama anak youth, mungkin masih ada yang ingat. Ayo menurut kalian, apa sih yang harus saya lakukan supaya kalian itu bertumbuh, supaya kalian itu bisa lebih baik, supaya saudara bisa berkembang, saudara bisa maju secara rohani. Saya tanyakan seperti itu kepada mereka masing-masing. Dan ada satu yang menjawab, tergantung pribadi masing-masing. Itu jawaban salah satu dari anak youth, saudara. Intinya apa? Apapun yang saya lakukan, kalau saudara tidak respon, ya sudah. Jadi kembali lagi ke masing-masing pribadi, saudara. Jadi saya sekarang mulai enjoy, ya Tuhan. Kalau dulu rasanya, aduh Tuhan gimana sih? Tapi sekarang saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Saya mau enjoy. Itu semua keputusan saudara. Itu semua akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Yang penting sekarang dalam pemikiran saya tanamkan, saya lakukan saja bagian saya, biar Tuhan yang lakukan bagian Tuhan, dan saudara lakukan bagian saudara. Amin, saudaraku. Jangan sampai ini tetap menjadi doa saya, sekalipun mungkin ada yang responnya biasa-biasa, mungkin cuek, mungkin gak peduli, mungkin bahkan gak respon, tapi saya tetap berdoa, saudara. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas jemaat-Mu, supaya nanti ketika Tuhan datang menjemput, mengangkat kami, mereka gak tertinggal, Tuhan. Itu doa saya, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, perhatikan ini. Aku akan menyatakan kemuliaan-Mu di situ. Saudara mau nggak menikmati, merasakan kemuliaan Tuhan di situ? Hari ini kita akan berbicara tentang sisi yang lain, bukan secara bangunan, secara fisik, tapi kita berbicara tentang rumah Tuhan adalah hidup saudara dan saya. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah tempat kediaman Roh Kudus, saudara? Next berikutnya. Ini gak usah, ini sudah tadi ya yang saya sudah sampaikan. Klik aja selanjutnya. Nah, saya baca di sini. Kemudian setelah itu respon Zerubabel. Nah, ini kita lihat mereka merespon, saudaraku. Ya, kita belajar dari respon mereka ini. Zerubabel putra Sealtiel yang menjadi gubernur Yehuda dan Yosua, ya, dikatakan menaati pesan Hagai dari Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir begini, jangan berharap begini, saudaraku. Ini nanti kita akan bahas poin ini. Saudara baru merespon baik, saudara baru mau dengar kalau Tuhan sendiri yang khotbah di sini. Kalau Yesus menampakkan diri kepada saya, ngomong secara audible seperti saya ngomong begini, saya baru percaya. Jangan sampai itu ada dalam pikiran saudara. Cukuplah hamba-hambanya yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saudara respon, itu cukup. Seperti ini umat Israel. Mereka menaati pesan Hagai yang dari Tuhan. Pegang ini, saudara. Taati pesan firman Tuhan yang disampaikan di mimbar ini, di mimbar-mimbar kul, di mimbar-mimbar pemuritan, MSK dan sebagainya. Di komsel-komsel, taati, saudara, respon dengan baik, dengan benar. Karena semua akan kembali kepada saudara yang akan mempertanggungjawabkannya. Dan mereka mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya nggak peduli, yang tadinya cuek, mereka merespon. Maka berfirmanlah Tuhan kepada mereka dengan perantara Hagai utusannya, aku menyertai kamu. Perhatikan, ketika kita bergerak, ketika kita merespon, Tuhan menyertai saudara. Tapi kalau saudara tetap parkir, tetap diam, tetap cuek, tetap gak peduli, Tuhan tidak menyertai. Tuhan pun akan diam. Dan Tuhan memberi kepada mereka keinginan dan semangat untuk membangun kembali rumahnya. Tuhan bangkitkan semangat. Ketika saya lelah, letih, lesu, aduh Tuhan, gimana mikirin ini Tuhan? Tuhan beri semangat lagi. Ayo anakku, ayo hambaku,
semangat, selesaikan visi itu. Amin, saudaraku. Bangun lagi, saudaraku. Bangkit lagi, saudara. Next, berikutnya. Nah, kita sekarang lihat solusinya. Ya, solusi yang sesuai dengan firman tentunya. Bukan solusi dari saya. Ya, bukan solusi dari pembenaran saudara sendiri, bukan. Tapi solusi dari firman Tuhan supaya pundi-pundi saudara tidak lagi berlubang. Nggak ada kebocoran-kebocoran, saudara. Kita lihat satu persatu. Next, berikutnya. Yang pertama ada di kitab Hagai 1 ayat yang kedua. Ya. Ketika Tuhan tadi bertanya kepada Hagai, mengapa Hagai? Semua orang Israel mengatakan bahwa sekarang ini belum waktunya untuk membangun kembali rumahmu. Demikian firman Tuhan. Ini sebenarnya teguran, tapi ditulis firman Tuhan. Sebenarnya teguran firman Tuhan yang sifatnya sebenarnya menegur, saudaraku. Jadi yang pertama, solusinya mulai hari ini, saudaraku, saudara harus stop, berhenti untuk mengatakan bahwa sekarang belum waktunya saya, saudara masing-masing membangun rumah Tuhan ini, hidup saudara. Dengan kata lain begini, belum waktunya saya bertobat. Belum waktunya saya berubah. Saya masih ingin senang-senang dengan dunia. Saya masih ingin senang-senang dengan hobi saya. Sekarang belum waktunya. Nanti kalau saya sudah diberkati, kalau saya sudah berhasil, kalau saya sudah disembuhkan, kalau baru saya akan berubah, akan bertobat, akan sungguh-sungguh sama Tuhan, akan melayani Tuhan. Ini nomor satu tuh. Belum sekarang, belum waktunya sekarang. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini masih seperti ini, saudaraku. Semakin saudara ngomong seperti ini, belum waktunya berubah, belum waktunya bertobat, semakin pundi-pundi saudara berlubang. Kalau saudara mau segera menutup lubang dari pundi-pundi itu, saudara harus katakan, hari ini saya mau berubah. Hari ini saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Gak asal-asalan lagi. Tanggung jawab, komitmen. Karena ini pekerjaan Tuhan, ini ladangnya Tuhan. Melayani sebuah kehormatan, melayani sebuah kepercayaan. Saya gak akan main-main lagi. Saudara harus punya komitmen seperti itu. Bukan lagi ngomong begini terus. Belum waktunya melayani dengan sungguh-sungguh. Biar aja lah. Toh gereja butuh saya. Mungkin seperti itu, ya kan? Mimbar ini yang mungkin butuh saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Mungkin ya ada di luar sana berkata seperti itu. Bocor lagi, saudaraku. Ketika sudah lakukan itu bocor, saudaraku. Pundi-pundi sudah sedang berlubang. Check and recheck, saudaraku. Mungkin saja selama ini saudara pundi-pundinya bocor karena sudah punya prinsip seperti ini. Sekarang firman Tuhan sudah dibukakan. Masihkah saudara lakukan ini? Kembali responnya kepada saudara. Haleluya, bersukacita saudaraku. Bilang kiri kanan, saya bersukacita. Haleluya. Dan ngomong, saya mau berubah hari ini. Wah masih enak mabuk, masih enak, apalagi narkoba, masih enak, apalah free sex masih enak, dugem masih enak, sayang kalau ditinggalin sekarang. Masih sudah berpikir seperti itu? Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, saudaraku. Kalau sudah punya prinsip seperti itu terus, bocor lagi. Bocor nambah, lubangnya nambah terus, saudaraku. Next berikutnya.
Kenapa sih banyak orang punya pikiran seperti itu? Belum waktunya sekarang. Ini penyebabnya, saudara. Dari ayat itu, berdasarkan ayat 1, HG1 ayat 9b. Ini poinnya. Tidak peduli dengan hal-hal kerohanian. Ini penyebabnya. Mungkin saudara bertanya, kenapa ya kok saya selalu menunda-nunda, selalu nanti-nanti untuk berubah, untuk bertobat. Kenapa sih? Kok saya mau berhenti kok nggak bisa? Karena sudah kurang atau nggak peduli dengan hal-hal kerohanian. Saudara nggak peduli dengan firman, dengan Alkitab. Saudara nggak peduli dengan ibadah. Saudara nggak peduli dengan komsel. Itu masalahnya, saudaraku. Sehingga saudara terus menunda-nunda, nanti saja, nanti saja. Lebih enak sekarang kalau saya saya fokus atau kerjakan hal-hal dunia, saya dapat untung yang langsung bisa saya nikmati. Tapi kalau untuk hal rohani kan saya nggak langsung nikmati, malah yang ada saya korban, waktu, tenaga, uang, pikiran, apa. Korban, pagi-pagi harus bangun, yang biasanya mungkin bangun enak minggu bangunnya siang, sekarang harus pagi, ya kan? Mungkin mau balas dendam sepanjang Senin sampai Sabtu, ya kan? Mungkin udah bangun pagi, minggu pengennya santai tadinya. Nah ini dirubah, cara hidup seperti ini dirubah, paradigmanya dirubah, saudara. Sudah mulai perhatikan. Memang seolah-olah ketika sudah melakukan sesuatu hal untuk kerohanian saudara, mungkin hari itu saudara memang berkorban, saudara nggak langsung dapat hasilnya, nggak dapat untungnya saat itu, mungkin bisa saja. Tetapi saudara harus perhatikan, ini itu kalau sudah lakukan ini berkatnya tuh, waduh. Tuhan bilang begini dalam konteks yang lain, damai sejahtera yang dunia berikan tidak sama seperti damai sejahtera yang daripadaku, yang aku berikan kepadamu. Dengan kata lain, dengan konteks yang lain, berkat yang dunia berikan kepadamu, sekalipun cash, tapi itu enggak seperti berkat yang aku berikan kepadamu. Saudara pilih mana, saudara? Saudara hanya fokus pada diri sendiri, terus memanjakan daging ini, saudaraku, memanjakan mata ini. Enak lihat sinetron, enak lihat TV, enak lihat apa, matanya dipuaskan terus. Tubuhnya enak dibuat berbaring, buat apa ya namanya, ngopi, mabuk dan sebagainya. Terus mengasihi dagingnya, menyukakan dagingnya terus, memenuhi apa yang diperintahkan daging. Saudara menjadi budak daging, kedagingan itu. Saudara tetap menjadi budak dosa di situ. Padahal saudara sudah dibebaskan dari dosa itu. Jangan fokus lagi pada diriku, dagingku, dan dagingku. Next berikutnya. Yang kedua, penyebabnya apa? Selalu belum waktunya. Kenapa ini? Prioritas, perhatikan. Prioritas hidupnya adalah membangun, mengejar kesuksesan jasmani atau dunia. Itu dari ayat itu, dari ayat 3. Jawaban ini dasarnya dari HG1 ayat 3. Membangun, mengejar terus kesuksesan jasmani. Aku harus kaya, aku harus meningkatkan status sosialku, mungkin seperti itu. Aku harus lebih baik, aku harus bahagia, mungkin seperti itu. Sudah lupakan kerohanian saudara. Next berikutnya. Perhatikan ini yang tadi saya sampaikan tadi. Semakin saudara berkata atau berpikir sekarang belum waktunya, maka dikatakan saudara, pundi-pundi hidup saudara semakin bertambah berluang. Saudara camkan ini ya. Ketika saudara lebih memprioritaskan membangun, mengejar kesuksesan jasmani atau duniawi daripada kesuksesan rohani, maka saudara tidak dalam kebenaran. Tuhan kan ngomong tadi, apakah benar? Kan Tuhan bertanya begitu tadi. Hagai, apakah benar
Ada kalimat itu tadi. Mereka hidup dalam mewah, rumah-rumah yang mewah, sementara rumahku tetap reruntuhan. Saudara boleh sukses secara jasmani, tapi kalau hancur runtuh kerohanian saudara, percuma. Sekali lagi, camkan ini ya. Saudara sukses secara jasmani, sukses secara materi, sukses secara dunia, tetapi rumah Tuhan ini, hidup saudara hancur, runtuh, percuma. Saudara tidak dalam kebenaran. Apakah benar? Itu camkan kalimat itu. Hagai, menurutmu apakah benar? Sukses jasmani, rumah mewah dan sebagainya, tapi rumah Tuhan hancur, runtuh, gak diperhatikan. Benar gak kalau begitu? Menurut saudara gimana? Halo, ayo jawab. Menurut saudara gimana? Menurut saudara gimana? Yang benar? Saya tahu, saya percaya saudara sudah tahu yang benarnya. Tapi saudara berpikir nanti. Ini masalahnya. Ya, next berikutnya. Yang kedua, ayat yang ke-7 tadi. Pikirkan. Tuhan sudah memvisualkan, menggambarkan. Ini loh keadaan umat Israel nih, Hagai ini kayak gini nih. Tuhan terus ngomong, pikirkan lagi, pertimbangkan lagi apa yang selama ini mereka lakukan. Mereka tidak dalam kebenaran, mereka ini tersesat. Mereka terus ngomong, nanti, belum waktunya sekarang. Pikirkan lagi itu semua tuh, kata Tuhan mungkin kepada Hagai seperti itu. Kalau dialog biasa nih, ya, bukan dialog baca. Ya kan? Pikirkan baik-baik, pertimbangkan. Artinya yang kedua, saudara harus ini pembaharuan cara berpikir. Hari-hari ini, ya, saudara mungkin juga pasti ngikutin, ya, sedang terjadi pembuktian, ya kan, dari yang penampilannya serba merah. Dan nangkep ya, yang penampilannya serba merah, saudaraku, yang sedang membongkar praktek-praktek, ya, yang goib-goib itu, ya kan? Ternyata semua itu bohong, saudaraku. Semua adalah dari belief system, saya setuju, dari pikiran, saudaraku. Nanti saya tunjukkan ayatnya, next berikutnya. Ini namanya belief system. Jadi dimulai dari pikiran. Apa yang engkau pikirkan, itu akan kau katakan. Saudara berpikir, aku mau dapat uang. Pikir, aduh aku butuh uang. Mulai ngomong, aku harus cari uang. Entah sama siapa sudah ngomong, pergi dulu ya, mau cari uang. Misalkan seperti itu, kan? Mulai digomongkan, mulai diperkatakan. Udah itu apa? Jadi tindakan kan? Jadi tindakan, sudah mulai, wah, bekerja dan sebagainya. Akhirnya terus-menerus seperti itu, jadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya jadi karakter. Dan dari karakter itu menentukan masa depan saudara. Menentukan hidup saudara. Pikir dari sini ke sini, tindakan, jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi masa depan. Ini urutannya saudara. Makanya saudara harus menang di pikiran. Pikiran ini harus dibaharui. Next berikutnya, saya tunjukkan lagi. Ayub ngomong begini. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Dari mana itu datangnya semua itu? Dari pikiran. Saudara yang muda. Jadi nggak ada tuh kesurupan. Makanya saya bilang ini bukan kesurupan. Jangan diperlakukan seperti orang kesurupan. Pasti dia punya beban pikiran. Pikirannya kacau entah apa. Nah, harus dikorek dulu.
di konseling dulu. Dia harus jujur, dia harus mau terbuka dari pikiran, saudara. Karena apa yang ku takutkan ini kan di pikiran, aku takut. Di pikiran, saudaraku. Ketakutan itu roh yang datang kepada kita. Ya tentu roh bukan dari roh Allah, ketakutan itu. Ada ayatnya. Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban. Ini. Jadi mulai hari ini, tolak itu segala apa yang datang di pikiran saudara yang negatif, yang buruk. Tolak, saudara. Jangan biarkan masuk dan saudara pikirkan, jangan sampai kesalahan orang masuk, pikirkan terus. Kesalahan orang pikirkan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, masuk semua dipikirkan, 1, 2, 3 dipikirkan, 1 aja nggak habis-habis. Ini mau 10 kesalahan dipikirkan terus, saudara. Akhirnya yang datang yaitu dendam, ya kan? Yang datang apa? Sakit hati, kecewa. Yang datang itu karena yang dipikirkan kayak begitu. Yang ku takutkan dalam pikiranku itu menimpa aku. Aduh, aku takut gagal. Mulai dari pikiran, ngomong, mulai tindakan, takut gagal, ujian takut gagal. Akhirnya malah nggak belajar. Ya kan? Akhirnya mulai malas, kebiasaan, jadi karakter masa depan. Jadi mulai dari sini sudah stop, saudaraku. Jangan dibiarkan terus. Jangan terus menguasai hidup kita sampai jadi karakter. Jangan sampai. Bilang kiri kanan, sampaikan. Stop di pikiranmu. Haleluya. Ketika saudara pikir apa, langsung tolak. Saya pun lakukan begitu, saudaraku. Dalam mungkin naik motor, atau mandi, lagi apa, pokoknya kegiatan-kegiatan suka muncul hal-hal yang gak baik, hal-hal yang celaka, begitu. Terpikir, langsung saya tolak, saudara. Saya tolak kecelakaan misalkan. Saya tolak apa? Dalam nama Yesus. Selalu ketika muncul, saya gak kasih kesempatan. Saya gak mau pikirkan, saya tolak dalam nama Yesus, darah Yesus. Tidak terjadi. Stop sampai di pikiran, jangan dibiarkan masuk. Ini Ayub mengalami dan Ayub mensaksikan kepada kita. Saudara jangan lakukan ini. Next berikutnya, Amsal. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan lain, seperti orang, apa yang dipikirkan oleh orang itu, maka demikianlah dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Saudara menjadi seperti yang saudara pikirkan. Coba dihafalkan, ngomong kiri kanan, ya sambil dihafalkan. Engkau menjadi seperti yang kau pikirkan. Kasih tahu kiri kanan, sambil dihafalkan. Engkau akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan. Haleluya. Saudara berpikir aku orang yang tidak berguna, seperti itulah kau jadinya. Aku akan jadi orang yang tidak berguna. Aku minder, ya itu saudara jadi seperti itu. Saudara akan selamanya jadi orang yang minder. Makanya di sini stop, saudara. Rubah pikiran saudara. Makanya tadi dikatakan, ketika pikiran kita jelek, pikiran kita kotor, pikiran kita tidak memikirkan perkara di atas, perkara rohani, pundi-pundi saudara, tambah lubangnya lagi. Lubangnya nambah lagi, saudara. Kolose 3 ayat 2 dalam versi terjemahan bahasa Inggris, ya saya ambil versi yang lain, saya cari belum ketemu, saudaraku. Saya pernah dapatkan tapi belum ketemu ini versi apa nih bahasa Inggrisnya. Dia ngomong begini, set your mind. Kalau di sini kan set your affections, ya. Affections, ya. Tapi ada terjemahan yang lain yang berkata set your mind.
Setting nih pikiran kita harus disetting. Mungkin sudah bingung, gimana nyetingnya? Ya kayak kita nyeting ini aja nih, sound system nih. Kalau sudah setting sound systemnya nggak cocok, ngejuit sudah, feedback nggak enak, rusak lama-lama. Kalau saudara settingnya nggak bener nih pikiran, hidup saudara rusak. Jadi trouble nih hidup nih, jadi trouble maker. Karena saudara ngejuit terus. Karena setting di sini nggak bener, ngejuit terus. Makanya perhatikan di pikiran ya. Kalau sudah seperti itu, jangan-jangan pikiran settingnya salah nih. Settingannya udah nggak bener nih settingannya nih. Saudara harus benerkan. Bukan diputar begini, bukan. Saudara enak banget. Pikirannya harus sesuai ini, di settingnya sesuai ini. Harus sesuai Alkitab, harus sesuai firman. Settingnya. Yang tadinya udah mungkin gimana setting, aku harus seperti ini, aku harus begini, terus fokusnya ke sini. Next berikut. Yang ketiga, mulai mengasihi dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari ayat ini saya gabung, ayat 8 dan ayat 12. Saya jadikan satu poin. Karena maknanya sama, intinya pembelajarannya, pesannya sama. Ya, ini, mereka mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika pesan Tuhan disampaikan kepada Hagai kepada Serubabel sampaikan kepada bangsa Israel. Mereka merespon. Mereka mulai sadar dan mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai beribadah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya mulai berubah, pikirannya mulai berubah. Hari itu, saudara, mereka tidak berkata lagi, belum waktunya. Hari itu, mereka terima pesan itu, mereka mulai persiapkan, mereka langsung lakukan sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Mulai mengasihi sekarang. Mulai menyembah itu abodah bahasa aslinya. Beribadah itu menyembah Tuhan. Berbakti. Makanya ada istilah ibadah, ada istilah kebaktian. Itu dari kata abodah, ibadah. Penyembahan, dalam bahasa Inggrisnya worship, penyembahan. Ibadah, worship itu juga penyembahan. Worship itu juga diartikan ibadah. Worship itu juga diartikan lifestyle, gaya hidup. Sungguh-sungguh. Jangan lagi asal-asalan. Jangan lagi melayani asal-asalan. Kalau sudah dijadwal, komitmenlah, saudaraku. Kalau berhalangan, kasih tahulah, infokanlah. Jangan menghilang begitu saja. Kira-kira gambarannya itu kayak gitu. Diperjelasnya. Mungkin selama ini masih samar-samar, sekarang diperjelas saja. Info supaya diganti, supaya dipersiapkan yang lainnya. Latihan, doa, persiapan rohani, kira-kira begitu. Jadi jangan asal-asalan lagi. Ibadah jangan asal-asalan. Kalau mungkin selama ini masih samar-samar, sekarang diperjelas, saudaraku. Jangan telat, saudaraku. Sekarang diperjelas. Apalagi yang melayani, jangan datang pas-pasan. Ikutlah pengantapan. Apalagi kalau yang satunya nggak latihan. Datang minggu telat lagi. Waduh, udah asal-asalan. Nanti tiba-tiba nongol dari belakang. Ini asal-asalan, saudaraku. Ya kan? Dengan rasa nggak bersalah mungkin. Haleluya. Bukan sekarang, ya itu terserah saudara. Saya kembalikan kepada saudara. Kalau saya masih berpikir, belum saatnya kayak begitu. Nanti kalau udah punya tempat sendiri, mungkin ada pikiran begitu. Nanti kalau udah punya gedung sendiri, saya akan sungguh-sungguh. Telat, saudaraku. Ingat, jadi karakter loh.
Jadi kebiasaan. Kalau sudah lakukan begitu terus, kebiasaan jadi karakter, sudah susah berubah. Gak bisa, saudara. Sekarang, bilang kiri kanan, sekarang itu. Katakan yes. Wah, kurang semangat. Haleluya. Next lagi, sedikit lagi. Terakhir, mentaati pesan Hagai dari Tuhan. Singkat saja. Taatilah pesan firman Tuhan yang disampaikan di mimbar ini, termasuk hari ini. Jangan nunggu Tuhan datang. Ini aku Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu. Baru sudah bertobat. Jangan, saudara. Cukup saya yang di sini. Langsung sudah bertobat saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bagian berdiri, kita perjamuan kudus. Haleluya.